Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-13. Kita akan membahas seluruh pasal 13, tetapi kita tidak akan membaca seluruhnya, satu pasal yang cukup panjang. 2 Samuel pasal yang ke-13, kita hanya akan membaca bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Lalu nanti kita lompat ke ayat yang ke-37 sampai 39. 2 Samuel pasal yang ke-13, saya akan mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya hingga ayat yang ke-22. Oke, saya akan baca mulai ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut makan Amnon mustahil untuk bersesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian marah setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, ini perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbalinglah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangan." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kataku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu." Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kataku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung yang panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya.
meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersekutu dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan kakakmu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Kita lompat di dalam akhir cerita ini, ayat yang ke-37 sampai 39. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami percaya dan tahu bahwa ini adalah firman yang telah diwahyukan oleh Roh-Mu yang kudus kepada penulis Alkitab yang juga dituliskan bagi kami hari ini. Satu firman yang tidak mudah, yang kami bergumul untuk mengerti akan apa yang Kau inginkan kami tangkap dan mengerti, dan berita yang boleh kami terima. Karena itu kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman ini kepada penulis Alkitab, juga roh kebenaran itu. Kiranya hari ini, pagi ini menolong kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh juga bertumbuh dan meresponi dan menghidupi apa yang Tuhan inginkan untuk kami terima. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Biarlah kami semua dipimpin oleh roh kebenaran itu, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, seperti tadi kita baca, ini adalah teks yang tidak mudah, ya. Teks tentang tragedi yang sangat mengerikan. Tetapi kalau kita melihat konteks kita hari ini, sebenarnya apa yang terjadi di sekeliling kita, di berita-berita yang kita baca, juga termasuk di Australia, di parlemen, dan di sekolah-sekolah, di gereja bahkan, berita ini sebenarnya sangat-sangat relevan, bukan? Ya, kita mendengar akan kekerasan seksual, perkosaan itu terjadi di banyak tempat di seluruh dunia sesungguhnya. Ya. Dan hari ini saya baca dan menggumuli akan bagian ini dan apa yang sebenarnya Tuhan mau kita belajar dari sini, ya. Dan mempersiapkan merenungkan bagian ini. Jadi jelas pasal ini sangat distressing, ya, sangat membuat kita sedih dan membuat kita berpikir, mengeritkan dahi dan mau mengerti apa yang Tuhan inginkan kita mengerti, apa yang Roh Kudus maksudkan untuk kita boleh mendapat akan berita dari cerita yang mengerikan ini. Saya mengikuti akan Dale Davis, seorang Old Testament theologian, hamba Tuhan yang banyak menulis komentari tentang Old Testament. Ya, dia mengatakan ada 3 hal yang penulis ingin kita melihat. Artinya kalau penulis itu, ya, itu cara-cara penafsir atau teolog mengatakan kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang penulis dari kitab-kitab di dalam Alkitab, dan dalam konteks ini adalah penulis 2 Samuel,
apa yang ditulis penulis itu punya maksud ketika dia menuliskan akan bagian itu. Dan ketika kita mengerti maksud daripada penulis itu, kita percaya bahwa maksud dari penulis itu adalah maksud yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia boleh menuliskan akan kisah-kisah. Tentu tulisan ini bukan, kita tahu sejarah dan tulisan di dalam Alkitab bukan menulis setiap peristiwa yang terjadi, tetapi mereka selektif. Memang itu adalah peristiwa yang terjadi, tapi seperti buku sejarah manapun di seluruh dunia, maka tidak ada buku sejarah yang menuliskan segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada. Gitu. Kalau segala sesuatu yang terjadi, ya mau berapa banyak yang ditulis sebenarnya? Ya berapa banyak? Pasti yang ditulis itu bersifat selektif. Pasti ditulis itu bersifat tentu harus akurat sesuai dengan apa yang terjadi. Buku sejarah yang baik itu pasti tidak mendistorsi tentang apa yang terjadi. Tetapi dan apalagi Alkitab kita percaya adalah firman kebenaran. Pasti ini adalah sungguh-sungguh yang terjadi. Tetapi mereka menseleksi apa yang dituliskan, peristiwa apa yang penting, apa yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah itu tentu menseleksi itu, dan itu dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kita baca, yang kita terima hari ini, Alkitab yang kita terima hari ini adalah, ini kita percaya inilah firman Tuhan yang boleh kita terima, dan Tuhan memiliki maksud bagi kita untuk mengerti dan menerimanya, dan diajar dan dibentuk pikiran, hati, kehendak kita, perasaan kita, sehingga kita boleh hidup juga sesuai dengan maksud dari Tuhan yang telah mewahyukan firman ini kepada kita. Saudara sekalian, ada 3 hal yang kita boleh melihat dan mengerti apa yang diajarkan di dalam pasal yang ke-13 dari 2 Samuel ini. Yang pertama adalah tadi bagian yang besar yang kita baca tentang kejahatan daripada Amnon yang memperkosa Tamar. Ya, kita melihat di sini hal yang pertama adalah kejahatan yang harus kita benci. Ini yang penulis ingin kita mengerti dan melihat. Kita perlu melihat dan mengerti dan digambarkan dengan detail di sini akan kejahatan daripada Amnon khususnya, dan kita khususnya akan melihat daripada kesulitan dan pergumulan, kesedihan, kesusahan daripada Tamar yang mengalami kejahatan ini, dan kita diajar di hati kita dinyatakan supaya hati kita juga membenci akan kejahatan yang merupakan dosa di hadapan Tuhan, dan juga dosa yang akan menghancurkan baik orang yang berbuat dosa, baik juga orang yang kepadanya dosa itu dilakukan. Sudah sekalian, kita melihat di sini di dalam bagian besar ini ya, ayat 1 sampai ayat 22, kita melihat gambaran tentang Amnon sebagai orang yang begitu jahat. Amnon itu adalah anak tertua daripada Daud. Dia anak tertua daripada Daud, dan Tamar adalah kalau saudara tadi nanti lihat ada Absalom. Absalom itu adalah anak yang kedua dari istri yang berbeda dari Daud. Ya, Amnon adalah anak pertama, dan kemungkinan dia ini nanti ada kemungkinan ada unsur iri hati mungkin juga dari Absalom yang akhirnya nanti membunuh akan Amnon. Tetapi fokusnya bukan di situ, fokusnya adalah di dalam kejahatan yang Amnon lakukan kepada Tamar. Tamar itu adalah adik dari Absalom. Jadi ini adalah istri yang berbeda dari Daud. Amnon anak yang pertama, Absalom adalah anak yang pertama dari istri yang berbeda. Dan Tamar adalah adiknya, adik kandung daripada Absalom. Jadi ini boleh dikatakan adalah adik tiri sebenarnya. Tamar itu adik tirinya dari Amnon, ya. Dan itulah yang terjadi. Kita di sini melihat adalah kejahatan Amnon yang begitu jahat, yang dikuasai nafsunya, yang egois, dan yang tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Tetapi dalam poin yang pertama ini kita akan fokus kepada Tamar, ya. Nanti selanjutnya kita akan melihat juga dengan lebih detail akan kejahatan Amnon. Di sini kita melihat fokus kepada Tamar dan melihat bagaimana kesusahan dan penderitaan daripada Tamar yang mendorong kita seharusnya membenci kejahatan yang menimpa akan Tamar ini. Saudara, kita tadi sudah membaca apa yang kita baca ya, bahwa Amnon itu jatuh cinta. Di sini Alkitab mengatakan jatuh cinta kepadanya, dan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap Tamar saudaranya itu yang sangat cantik digambarkan di sini.
ya. Dan kita melihat di sini sebenarnya di dalam seluruh peristiwa yang terjadi kepada Tamar, kita melihat bahwa kita diajak untuk bersimpati kepada Tamar, ya, khususnya melalui permohonan yang Tamar lakukan, katakan kepada Amnon. Ya, kita skip ya perkataan Amnon dengan Yonadab dan sebagainya, nanti kita akan membahas itu. Kita akan fokus kepada apa yang terjadi kepada Tamar ketika dia mau diperkosa oleh Amnon. Ayat yang ke-12, di situ juga perkataan permohonan Tamar kepada Amnon, kakaknya itu. Gadis itu berkata, "Tidak, kakakku." Ya, ketika ayat 11 Amnon memegang tangan Tamar ketika semua orang sudah pergi, dan dia pegang tangan itu, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Dia tahu sekali ini adiknya, ya. Di dalam "Come to bed with me, my sister." Dia tahu ini adalah adiknya. Ya. Dan itu ditegaskan lagi oleh perkataan Tamar di situ. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku. Do not, my brother." Dia mengingatkan, "You are my brother." Gitu ya. Meskipun memang dari ibu yang berbeda. "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu." Jadi saudara sekalian, berbuat noda itu adalah perkataan jangan melakukan wicked things atau godlessness. Jangan melakukan this noda atau godlessness, perbuatan yang godlessness, ya, nebala di dalam bahasa Ibraninya. Janganlah membuat satu kejahatan yang besar ini, ya. Amnon jelas tahu bahwa Tamar adalah adiknya, dan Tamar mengingatkan ini, "Jangan lakukan ini kepadaku, jangan lakukan berbuat noda ini, my brother, jangan lakukan." Sehingga kita mengerti di sini penulis ingin menegaskan kepada kita apa yang dilakukan Amnon kepada Tamar bukan hanya satu perkosaan yang memang at itself as evil as it is, ya, satu perkosaan, tetapi lebih lagi daripada itu. Ini adalah satu incest, ya, antara perkosaan yang dilakukan dari seorang brother kepada sisternya. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, maka ini sesuatu yang sangat terkutuk, ya, dan patut dihukum berat. Di dalam Ulangan, dalam Imamat itu digambarkan dengan detail akan larangan perbuatan jahat dan godlessness seperti ini. Terlebih lagi penulis ini mau menegaskan juga ayat yang ke-13. Tamar berkata kepada Amnon, "Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Bahasa itu maksudnya supaya he will not keep me from being married to you. Minta kepada raja supaya mungkin raja membiarkan. Mungkin itu hanya supaya cool down, ya, supaya Amnon itu cool down, dan ada kesempatan supaya tidak terjadi perkosaan itu dan sebagainya, ya. Mungkin seperti itu apa yang dikatakan dari Tamar kepada Amnon. Di sini kita boleh melihat dari perkataan Tamar kepada Amnon, maka sebenarnya bukan hanya apa yang kau lakukan itu sesuatu godlessness, sesuatu yang jahat, ya, tetapi juga apa yang kau lakukan itu akan merusak aku, ya. Dan aku, kemana ku bawa kecemaranku. Dan juga bukan hanya merusak aku, tetapi juga merusak engkau. Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Nah, ini dengan jelas sebenarnya Tamar ingin kasih tahu, apa yang kau akan lakukan ini bukan hanya jahat di mata Tuhan, bukan hanya sesuatu yang akan dihukum berat oleh Tuhan, bukan hanya Tuhan murka terhadap kejahatan yang akan kau lakukan ini, tetapi engkau juga akan merusak aku, kau juga akan merusak dirimu sendiri. Nah, inilah sifat daripada dosa yang penulis ingin kita melihat, ini kerusakan yang begitu besar. Orang bebal di sini dalam bahasa Indonesia yang mengatakan, dan engkau akan dianggap sebagai orang bebal. Kata bebal itu bukan
bukan keras kepala, ya, bukan di sini bukan pengertiannya keras kepala, tetapi lebih kepada wicked fools, orang yang jahat, wicked pervert, orang yang jahat dan rusak. Ya, dalam bahasa aslinya Ibrani itu Nabal, ya, kalau sudah mengingat itu Nabal yang bebal, saya katakan waktu itu. Itu kata Nabal adalah berbicara tentang orang yang wicked fool, orang Nabal yang godless, bisa dikatakan, ya, orang yang godless itu juga adalah orang yang melakukan nebala, melakukan godlessness. Nah, saudara sekalian, tapi kita melihat di sini apa yang permintaan, permohonan daripada Tamar tidak diperdulikan sama sekali oleh Amnon. Amnon tidak peduli, dia tetap memperkosa akan adiknya itu. Dan kita melihat selanjutnya setelah selesai, dia mungkin satu tindakan yang singkat saja, mungkin hanya beberapa menit saja, tetapi menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Ya, maka timbul kebencian yang sangat daripada Amnon kepada Tamar, dan mengatakan dua kata, get up and get out. Ya, pergi, bangunlah dan pergilah. Saudara sekalian, inilah yang kita bisa melihat sesungguhnya Amnon dikuasai oleh nafsu, oleh lust, oleh hawa nafsu, seks yang dilakukan karena hawa nafsu, di mana di dalamnya tidak ada kasih. Ketika Alkitab mengatakan di depannya jatuh cinta, Amnon itu dan digambarkan di situ, mungkin itulah yang dipikirkan oleh Amnon. Ya, dia sepertinya sangat mencintai, tetapi sebenarnya itu adalah nafsu. Dia menginginkan, ingin memperkosa, ingin melakukan sesuatu kepada Tamar, adiknya ini. Dan kita melihat di sini selalu terjadi satu tindakan seks yang hanya dikuasai oleh lust, oleh hawa nafsu, maka akan menghasilkan kebencian, bukan menghasilkan cinta kasih. Karena di dalamnya tidak ada kelembutan, di dalamnya tidak ada kesetiaan, di dalamnya tidak ada intimacy, di dalamnya tidak ada komitmen seperti kasih yang sejati yang seharusnya ada di dalam relasi seks antara suami dan istri. Tetapi kalau seks hanya dilakukan karena nafsu, maka akan menghasilkan kerusakan dan kebencian di dalam hati orang yang melakukannya. Karena itu Kristus mengatakan, jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah matamu itu. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tanpa satu mata, daripada dengan utuh engkau masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara sekalian, permohonan Tamar yang terakhir ayat 16 kepada kakaknya setelah diusir, bangunlah, enyahlah, get up and get out. Ayat 16, Tamar terakhir memohon kepada Amnon. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Sekali lagi, Amnon adalah orang yang bebal, yang jahat, yang tidak punya hati sama sekali. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya seorang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Kata perempuan itu sebenarnya tidak ada di dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya hanya mengatakan get this out. Ya, Inggrisnya mengatakan get this woman out. Tapi di dalam bahasa Ibrani hanya mengatakan get this out of here. Keluarkanlah barang ini seperti sesuatu. Keluarkanlah dia seperti dianggap seperti sampah, seperti barang yang dibuang daripada tempat ini. Saudara sekalian, inilah yang kita bisa melihat, ya, bisa melihat bahwa kejahatan yang begitu berat yang dialami oleh Tamar di sini.
Dan kalau sudah melihat selanjutnya, maka sudah melihat di situ kemudian dia akhirnya pergi dengan mengoyakkan bajunya, tanda kesedihan, keduka yang begitu dalam, dan akhirnya dia tinggal di rumah Absalom. Ini her own brother, ya, kakaknya Absalom. Dan di situ dikatakan, maka lalu tinggallah, ayat ke-20 bagian akhir, lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Indonesia sekali lagi sangat-sangat lemah di bahasanya. Inggrisnya mengatakan sebenarnya Tamar lived in her brother Absalom's house, a desolate woman. Desolate itu bukan hanya seorang diri, bukan hanya sendirian, tetapi itu menggambarkan kesedihan, satu hidup yang kosong, satu hidup merana, satu hidup yang tidak ada lagi artinya, tidak ada lagi tujuannya hidup, sudah putus asa. A desolate woman. Saudara sekalian, biarlah kita melihat ini, penulis menggambarkan dengan detail apa yang terjadi kepada Tamar. Biarlah sungguh-sungguh menolong kita melihat betapa jahatnya dosa, betapa mengerikannya dosa, dan membuat kita sungguh-sungguh membenci dosa sedalam-dalamnya hati kita. Tentu persoalannya adalah, apakah betul kita membenci dosa seperti itu? Apakah betul kita membenci dosa yang bukan hanya melawan Tuhan, yang bukan hanya melanggar kebenaran firman Tuhan, tetapi juga merusak diri kita, merusak orang sekeliling kita, orang-orang yang kita berbuat dosa? Atau kita sudah terlalu biasa dengan melihat, membaca berita, mendengar juga mungkin teman-teman kita di sekeliling kita melakukan dosa yang Alkitab menegaskan ini adalah dosa. Dan segala macam dosa yang melawan Tuhan dan yang akan merusak kita. Biarlah kita sungguh-sungguh membenci. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan segala macam bentuk seks yang begitu bebas, yang begitu kacau, yang seolah-olah itu sesuatu yang biasa, yang normal, ya. Dan itu menjadi, biarlah kita berhati-hati dan sungguh-sungguh kita berdoa. Saya berdoa supaya kita memiliki hati seperti apa yang Tuhan inginkan. Sungguh-sungguh membenci dosa, bukan hanya dosa seksual, bukan hanya perkosaan dan kejahatan yang dilakukan Amnon seperti ini, tapi segala macam bentuk dosa yang kita boleh sungguh-sungguh membencinya, seperti digambarkan di dalam peristiwa yang terjadi oleh Tamar. Bukan hanya dosa yang kita lakukan, bukan hanya dosa yang melanggar kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dosa yang kita memberi dua macam dosa. Dosa itu bukan hanya melakukan apa yang Tuhan larang, tetapi juga dosa itu adalah tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu juga adalah dosa yang sama dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kita boleh sungguh-sungguh berjuang, ya, sungguh-sungguh berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang, untuk supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tadi Penatua William ingatin kita untuk kita berdoa sekali lagi. Itu salah satu perintah Tuhan yang penting. Ya, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, gereja yang berdoa. Saya rasa mulai sangat lesu. Saudara sendiri mungkin rasa lesu. Ya. Dan saya rasa kehidupan kita sangat lesu karena salah satu saya rasa karena kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Tidak sungguh-sungguh berdoa. Bukan hanya hari Minggu, tetapi juga hari Rabu. Meskipun memang cukup banyak yang ikut secara online, ya, tapi yang datang sangat-sangat juga tidak banyak, tidak sedikit, hanya sedikit yang datang di dalam persekutuan doa hari Rabu di tempat ini. Ya, termasuk pengurus-pengurus tidak banyak yang datang. Ya.
Saya tahu tentu ada tidak semua orang bisa datang, ada kesulitan-kesulitan yang sudah alami, tapi saya percaya ada banyak di antara saudara yang seharusnya bisa datang. Seharusnya bisa datang. Jauh lebih banyak daripada yang sudah datang. Dan hari Minggu tadi betul Pak William katakan sangat sedikit, tidak sampai 10 orang mungkin yang berdoa. Tidak sampai 10 orang. Tetapi di atas banyak orang. Waktu saya selesai berdoa naik ke atas ada banyak orang di atas. Saudara ngapain di atas? Sudah datang ke sini, mungkin sudah telat datangnya. Tapi tidak mau datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datanglah, kita boleh datanglah dengan sungguh dan ketika kita dengan sehati, dengan sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan pimpin kita untuk boleh melihat pekerjaannya. Tuhan memberi kekuatan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal dari awal-awal pekerjaan Roh Kudus, selain Roh Kudus yang menguasai dan diberikan kepada umat Tuhan, para murid mereka pergi menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini penuh dengan semangat, penuh dengan kuasa, penuh dengan gairah melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka pergi memberitakan Injil. Tetapi juga saudara membaca umat Tuhan di situ dalam gereja mula-mula yang dibentuk. Mereka juga berkumpul dan tekun di dalam doa-doa mereka. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa mereka pergi dengan semangat, dengan berjuang, dengan kuasa daripada Tuhan, tanpa bersandar dengan Tuhan, kepada Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan berikan melalui doa-doa kita. Tidak ada, pekerjaan itu akan menjadi kosong. Seluruh kegiatan-kegiatan itu, semua tindakan kita menjadi kosong. Tanpa ada kekuatan rohani yang menopang kita, yang memimpin kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mentaati akan kehendak Tuhan. Dan melalui peristiwa ini kita diingatkan akan hal ini. Sudah sekalian, hal yang kedua yang boleh kita pelajari di dalam bagian ini. Selain dosa atau kejahatan yang kita harus benci, maka penulis ingin kita melihat akan karakter-karakter yang menjadi peringatan bagi kita. Di sini begitu banyak karakter yang jahat yang kita baca di sini. Selain daripada Tamar yang mengalami menjadi korban di sini, kita melihat semuanya adalah karakter-karakter yang kita menjadi peringatan bagi kita. Memang waktu kita membahas di dalam Alkitab, maka kita tidak boleh terlalu fokus kepada tokoh-tokoh atau karakter-karakter di dalam Alkitab. Karena kadang-kadang itu bisa berbahaya, karena di dalam Alkitab selalu yang menjadi tokoh atau karakter utama di dalam seluruh cerita di dalam Alkitab yaitu Tuhan sendiri dan firman-Nya. Itu menjadi yang paling utama. Tetapi khususnya di dalam pasal yang ke-13 yang tadi kita baca ini, penulis dengan begitu detail memberikan kepada kita apa yang terjadi dan karakter-karakter di sini yang begitu jahat yang menjadi sehingga kita boleh berpikir bahwa memang ini sengaja dituliskan kepada kita dengan begitu detail supaya kita boleh belajar dan mengerti akan dan menjadi peringatan bagi kita akan karakter-karakter yang dituliskan di dalam bagian ini. Ada 4 karakter, tetapi saya akan bahas 3 saja dalam kesempatan kali ini. Yang pertama sekali lagi Amnon. Amnon seorang yang nafsu, yang penuh dengan nafsu, tetapi tanpa cinta sesungguhnya. Ayat 1 dan 2 sekali lagi kita kembali di situ. Dikatakan sesudah itu terjadilah yang berikut, Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Kalimat terakhir sebenarnya inilah yang mengerikan. Menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Maksudnya adalah dia ingin melakukan sesuatu kepada Tamar. Kita tahu apa yang dia ingin lakukan. Dia ingin dengan nafsunya. Dan kita tahu bahwa bahwa kekerasan seksual tanpa hati dan tanpa cinta
adalah sesuatu yang banyak dipromosikan di dalam lingkungan sekeliling kita. Video-video, musik kontemporer, ya, porno, website pornografi yang begitu banyak, begitu gampang, dan bahkan terjadi di banyak institusi. Hari Minggu kemarin, minggu lalu, sempat menonton 60 Minutes, ya, salah satu investigasi. Maka itu salah satu dari begitu banyak orang yang bernama Gerald Mary, kalau sudah tahu, ya, Gerald Mary. Dia adalah Presiden Modeling Agency yang paling terkenal di Prancis. Ya, kita tahu sudah ceritanya pasti. Ya, dia Presiden Modeling Agency. Maka dia memperkosa begitu banyak orang dan sampai sekarang belum dihukum. Dia memperkosa anak-anak gadis umur 16, umur 17, umur 18 yang mau menjadi model, yang mau dan harga yang harus dibayar. Pasti banyak yang belum ngomong, tetapi yang sudah ngomong sekarang, mereka sudah tua sekarang, sudah umur 50, sudah umur 40 lebih, sekarang mereka baru bicara dan bongkar. Begitu banyak anak-anak remaja itu diperkosa oleh Gerald Mary, si tua bangka penjahat ini, yang masih bebas sampai sekarang. Ya. Saudara sekalian, tadi pagi sempat lihat berita news.com.au, langsung berita utamanya adalah di Victoria sekarang. Victoria ini terjadi satu pandemik yang lain, bukan COVID-19. Ya, saudara nanti bisa lihat pandemik yang besar yang sedang terjadi, yang mulai mengerikan, yaitu pandemik akan sifilis dan gonoria. Semakin banyak sekarang, naik berpuluh-puluh kali lipat. Saudara nanti silahkan baca. Dan itu banyak terjadi banyak dialami oleh orang-orang yang melakukan homoseksual dan biseksual. Dan itu sifilis ini sudah dari kapan? Sekarang makin banyak terjadi dan mengalami mutasi dan sebagainya. Ya, dan bisa bahaya sekali, dan kalau itu tidak diobati bisa membawa kebutaan dan sebagainya. Sudah ada orang-orang yang mengalami kebutaan seperti demikian. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Ya. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh membenci ini sekali lagi, maka kita akan juga ikut dan terbawa, paling sedikit di dalam pikiran kita, paling sedikit di dalam hati kita yang sudah mengkompromikan akan kejahatan dosa yang seperti demikian. Biarlah kita belajar dari dan membenci dosa sekali lagi melalui kejahatan Amnon ini. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat karakter yang menjadi peringatan bagi kita adalah Yonadab. Yonadab adalah cousin-nya dari anak daripada kakaknya Daud, berarti cousin daripada Amnon. Ini semua saudara, ya. Dan Yonadab adalah seorang yang kita melihat seorang yang cerdik tetapi tanpa prinsip. Ayat yang ketiga kita melihat Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, adik Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Dan kita tahu seluruh peristiwanya nanti di dalam bagian yang kedua yang tadi kita sempat baca juga, nanti peristiwa tokoh Yonadab ini, karakter Yonadab ini muncul kembali. Lalu kemudian kita melihat ayat yang kelima. Lalu berkatalah Yonadab kepada Amnon, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Ini Yonadab, orang yang paling berbahaya dari semua peristiwa di dalam semua bagian ini. Tadi kita melihat kejahatan Amnon, tetapi sesungguhnya orang yang lebih berbahaya adalah Yonadab ini. Karena apa? Karena dia adalah orang yang mengerti
Dia orang yang cerdik, dia orang yang berhikmat, dia orang yang mengerti bagaimana segala sesuatu berjalan. Dia adalah orang yang bisa memberikan apapun yang kamu mau. Dia adalah seorang politisi kawakan. Ya, he gets things done. Ya, apapun yang kamu mau. Ya, apakah kamu mau melakukan KKR yang sukses? Dia bisa melakukan itu. Ataukah engkau mau memperkosa anak perempuan gadis? Dia juga bisa melakukan itu. Bisa mengatur itu semua. He gets things done. Nanti kalau saudara melihat di dalam bagian kedua yang kita tidak baca hari ini, di dalam ayat 23 dan selanjutnya setelah Absalom yang marah itu. Absalom yang marah karena adiknya dinodai, karena adiknya diperkosa oleh Amnon. Dan dia tahan kemarahan itu sampai 2 tahun. 2 tahun dia tahan kemarahan itu. Sampai waktunya yang tepat dia mengadakan pesta dan mengundang semua anak-anak daripada saudara-saudaranya termasuk Amnon datang untuk ke pesta akan pengguntingan bulu domba. Tetapi dia sudah rencana. Ini setelah 2 tahun dari apa yang terjadi kepada Tamar. Dia merencanakan nanti waktunya yang tepat setelah Amnon mabuk dan sebagainya. Maka aku akan matikan dia. Aku akan bunuh dia. Saudara sekalian, kalau sudah melihat selanjutnya di situ maka ketika akhirnya Absalom membunuh akan Amnon, berita tersebar menjadi kacau bahwa Absalom telah membunuh anak-anak daripada Daud, dan Daud pun juga begitu sedih karena dia pikir anak-anaknya semuanya mati dibunuh oleh Absalom, dan Yonadab datang kepada Daud dan mengatakan, tidak raja, anak-anakmu tidak mati. Cuma satu yang mati. Yang mati adalah cuma Amnon. Dan dia tahu kenapa Absalom membunuh Amnon. Karena 2 tahun yang lalu Tamar itu dinodai oleh Amnon. Adiknya Absalom itu dinodai oleh Amnon. Dia tahu semua. Dia tahu semua apa yang terjadi. Dia seperti biasanya dia mengerti dan dia bahkan tahu apa sebabnya. Bahkan setelah 2 tahun dia tahu segala sesuatu. Saudara sekalian, Yonadab adalah orang yang paling berbahaya, ya, karena dia adalah seorang yang memiliki kemampuan tanpa ketulusan, seorang yang pintar tapi tanpa prinsip, seorang yang lihai tapi licik. Ya. John Calvin mengatakan satu kalimat seperti ini. Biarlah Yonadab jadi peringatan bagi kita semua. Saya agak terjemahan secara bebas ya. Biarlah Yonadab jadi peringatan bagi kita semua. Jikalau Tuhan telah memberikan kepintaran dan kemampuan kepada kita, biarlah kita juga meminta Tuhan memberikan ketulusan dan integriti supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang menghancurkan banyak orang. Ini menjadi peringatan bagi kita sekalian waktu kita belajar Yonadab, khususnya bagi pemuda-pemudi. Banyak orang-orang pintar di sini, ya, banyak orang punya kemampuan di sini. Tapi biarlah kita jangan jatuh seperti Yonadab yang pintar, yang mengerti banyak hal, tahu segala sesuatu berjalan seperti apa. Tapi dia mengarahkan semuanya untuk kerusakan, untuk kepentingan dirinya, untuk kejahatan apapun yang orang inginkan. He gets things done. Dan ini juga orang-orang yang paling berbahaya. Juga ada di Australia, juga ada di Indonesia. Orang-orang seperti ini. Politisi-politisi yang kelihatan bagus. Luarnya kelihatan baik. Tapi di dalamnya penuh dengan strategi-strategi. Yang ultimately akan menghancurkan akan bangsa Indonesia dan Australia misalnya. Saudara sekalian, hal yang ketiga, karakter yang ketiga yang kita boleh belajar di sini adalah Daud sendiri. Kita mengetahui di sini semua anak-anak Daud, dan Daud mengerti peristiwa ini, dan bahkan dia adalah seorang yang meminta Tamar datang. Kasihan anak kakakmu Amnon sakit, ya, dan dia nggak bisa makan. Datanglah, samperin dia. Ya, dia ingin kamu masak makanan buat dia, dan kamu suapin dia.
Itu yang Daud yang itulah yang membuat Tamar melakukan apa yang Daud inginkan, dan disitulah dia kemudian diperkosa oleh Amnon. Dan setelah Daud mendengar, ayat ke-21, 2 Samuel 13 ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, maka sangat marahlah ia. Tapi kalau sudah membaca selanjutnya, kita tahu Daud marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan ini adalah yang menjadi peringatan bagi kita semua juga. Daud mendengar apa yang dilakukan Amnon. Dia mendengar bagaimana Amnon abuse akan kebaikan yang Daud sudah berikan kepada dia dengan mengirimkan Tamar untuk merawat dia yang sedang sakit. Daud mendengar bagaimana Amnon memperkosa akan adiknya sendiri. Daud mendengar akan bagaimana Amnon membuang dan menghina akan Tamar sehingga dia lari keluar dengan baju terkoyak dan akhirnya sekarang hidup sebagai desolate woman. Sebagai seorang yang sendirian, yang kosong, yang merana, yang tidak ada lagi tujuan hidup. Karena hidupnya sudah dirusakkan dan dirampas oleh Amnon. Sudah sekalian, Daud marah mendengar semua itu dan dia tahu semua akan dilakukan Amnon. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Sudah sekalian, ini sesuatu yang menjadi peringatan bagi setiap kita. Hari Rabu, di dalam Rabu saya sedang membahas tentang kasih, dan Rabu yang lalu saya membahas mengenai kasih yang bukan pemarah, atau di dalam bahasa NIV mengatakan kasih itu not easily angered. Ya, not easily angered. Tidak mudah marah. Kasih itu tidak mudah marah. Betul. Artinya dia tidak mudah marah. Dia bukan pemarah, tetapi bukan. Waktu dikatakan not easily angered bukan berarti dia tidak bisa marah atau tidak boleh marah. Ya. Waktu dikatakan kasih itu bukan pemarah, sekali lagi pemarah itu adalah orangnya menjadi orang yang marah, yang selalu marah, yang gampang marah. Tetapi bukan berarti waktu dikatakan kasih itu bukan pemarah, bukan berarti kasih itu tidak bisa marah. Bahkan kasih itu harus marah kepada hal-hal yang membuat Allah marah dan murka. Minggu lalu saya membahas tentang bagaimana doa daripada Musa yang kemudian mengubah hati, tanda kutip mengubah hati Tuhan yang ingin merencanakan menghancurkan, membinasakan Israel yang telah menyembah kepada berhala di bawah gunung sana. Dan melalui doa Musa maka Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Tuhan dikatakan Alkitab mengatakan Tuhan menyesal atas segala apa yang dia ingin lakukan kepada bangsa Israel. Saya katakan itu belum the whole story. Belum the whole story. Kalau sudah membaca selanjutnya, sudah akan tahu cerita selanjutnya. Musa sendiri kemudian turun gunung. Dan dia kemudian melihat sendiri dengan mata kepalanya. Bagaimana orang-orang Israel itu dengan menjadi seperti orang gila, berdansa, berpesta pora. Dengan itu dikatakan kemudian pasti di situ juga melakukan orgi dan melakukan seks yang liar di situ sambil menyembah akan berhala patung lembu emas itu. Maka kalau sudah membaca kisah selanjutnya, Musa yang melihat itu sendiri, dia menjadi marah. Musa sendiri yang marah. Musa sendiri sekarang yang murka. Dan murkanya itu kalau sudah membaca itu adalah murka yang sesuai dengan murka daripada Tuhan. Dan Musa berkata kepada Israel, sekarang sikatkan pinggangmu. Siapa yang ada di pihak Tuhan, di pihak bersama-sama dengan aku. Maka banyak orang-orang suku Lewi yang berkumpul dan mengikat pinggangnya bersama-sama dengan Musa, berada di pihak Tuhan, dan mereka kemudian membunuh saudara-saudaranya itu. 3.000 orang mati pada satu hari itu, dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi Alkitab mengatakan apa yang dilakukan Musa itu adalah benar. Tuhan berkenan kepada murka dan kemarahan daripada Musa. Meskipun ada korban, banyak korban yang harus terjadi. Tapi di sini kita melihat, saudara sekalian, Daud marah melihat kejahatan daripada Amnon. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Daud seharusnya menghukum berat Amnon.
Dia seharusnya membela dan melindungi Tamar. Tetapi sayangnya Amnon tidak dihukum sama sekali. Dan Tamar tidak dibela sama sekali. Itulah yang menyebabkan kebencian Absalom, kakak daripada Tamar. Brother, her older brother. Jadi kemarahan dan terjadi kejahatan lagi yang lebih besar. Absalom akhirnya membunuh akan Amnon. Banyak penafsir mengatakan di sini bahwa Daud itu memang Daud itu di sini sebenarnya terpenjara oleh kesalahannya sendiri. Apa yang terjadi di sini dalam pasal 13 adalah paralel dengan dosa Daud sendiri. Ya, paralel apa yang dilakukan Amnon kepada Tamar paralel dengan apa yang dilakukan Daud kepada Batsheba. Apa yang dilakukan Absalom kepada Amnon dengan membunuh dia itu juga paralel dengan apa yang dilakukan Daud dengan membunuh Uria. Seorang Old Testament theologian mengatakan Carl Goodbroad, dia mengatakan begini, Daud menjadi Eli yang kedua di sini, yang menempatkan kasih kepada anaknya lebih tinggi daripada kehendak dan keadilan Tuhan. Dia mengasihi Amnon lebih daripada keadilan yang harus ditegakkan. Dia mengasihi, nanti kemudian dia mengasihi juga Absalom. Setelah Absalom membunuh akan Amnon, setelah berapa tahun Daud juga kemudian ingin bertemu lagi dengan Absalom. Rindu dengan Absalom. Daud menjadi Eli yang kedua, yang menempatkan kasih kepada anaknya lebih tinggi daripada kehendak dan keadilan Tuhan. Dan di situ Tuhan murka kepada Daud. Sudah di sini kita bisa melihat bagaimana dosa orang tua itu diturunkan kepada anak-anaknya. Ini kita boleh melihat ya. Matthew Henry mengatakan begini, "We do not find that David's children imitated him in his devotion, but his false steps they trod in, and in those did much worse." Matthew Henry di sini mengatakan bahwa kita tidak melihat bagaimana anak-anak daripada Daud itu mengikuti akan kesalehan daripada Daud, tetapi segala kejahatannya itu diikuti oleh anak-anaknya. Dan bahkan mereka lebih jahat lagi daripada kejahatan daripada Daud. Wah, ini menjadi peringatan bagi kita semua, ya, khususnya bagi orang tua. Di sini biarlah ini sering sekali terjadi, dan ini tentu menunjukkan bahwa manusia itu dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Banyak hal-hal yang baik dari tentu orang tua, ada juga hal-hal yang baik. Apalagi di sini orang tua seharusnya banyak hal-hal yang baik. Tapi kalau di dalam dunia ini kita melihat hampir setiap orang tua juga banyak ada hal-hal yang baik, bukan? Tapi tanpa anugerah Tuhan maka anak-anak bukan mengikuti hal yang baik itu. Tetapi hal yang negatif, hal yang jahat, hal yang tidak benar itu tertular, tanda kutip. Ya. Secara sadar tidak sadar, khususnya melalui sehari-hari yang terjadi, maka itu diikuti anak-anak, membentuk anak-anak. Dan tentu kenapa dia mengikuti yang jahat dan bukan mengikuti yang baik, itu adalah karena itu. Ini adalah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi selalu mengikuti yang jelek. Selalu yang jelek itu dimultiplikasi di dalam diri anak-anak kita. Dan mereka menjadi lebih rusak daripada orang tuanya. Ini tentu menjadi kita semua bagi anak-anak Tuhan di sini, orang tua yang ada di sini, kita biarlah sungguh-sungguh berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, karena menyadari bukan hanya untuk diri kita hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi juga untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita. Karena seringkali itulah yang terjadi. Bahwa anak-anak kita akan melihat segala negatifnya, segala jeleknya, segala dosa kita.
Apalagi dosa yang sesuatu yang orang gereja tidak tahu. Di luar kelihatan baik, di gereja kelihatan baik. Seminggu sekali, seminggu dua kali kita ketemu, kelihatan semua baik-baik. Tapi di rumah anak-anak kita tahu sekali bagaimana sifat kita, bagaimana apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita berbicara, cara kita memakai waktu kita, memakai uang kita. Dan seluruh sikap hidup kita, anak kita tahu sekali. Apakah engkau senang, sukacita kalau anak-anak kita itu mengikuti kita di dalam kehidupan kita. Dan seringkali mereka akan mengikuti apa yang jeleknya dan bukan apa yang baiknya. Ini menjadi bahaya, ini menjadi peringatan. Kita perlu benar-benar gentar dan mohon belas kasihan Tuhan. Tentu anak-anak yang nanti mereka sudah dewasa, mereka harus bertanggung jawab sendiri terhadap hidup dan perbuatannya. Khususnya ketika mereka sudah dewasa. Ya, mereka harus bertanggung jawab sendiri. Dan banyak di antara saudara sekalian di sini yang juga mungkin tidak memiliki role model seperti yang lalu saya katakan di dalam retreat. Banyak di antara pemuda-pemudi tidak mempunyai role model di dalam hidup mereka. Tapi sama juga kita orang-orang tua di sini. Kita yang sudah menjadi orang tua di sini tidak punya role model. Banyak di antara kita. Mungkin hampir semua di antara kita. Tidak punya role model. Orang tua di sini. Semua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, banyak yang tidak beres. Banyak dosa di dalam hidup mereka. Tidak mengatakan mereka semua jahat, tidak. Ada hal-hal yang baik. Tapi banyak hal yang tidak beres, apalagi orang tua kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka kita pun tidak punya role model dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka kutukan itu bisa dipatahkan. Hanya di dalam Tuhan, kutukan itu bisa dipatahkan. Dan inilah poin yang terakhir yang kita boleh melihat bahwa di dalam seluruh peristiwa di sini inilah menjadi pengharapan satu-satunya bagi kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Bahwa inilah hal yang perspektif terakhir yang harus kita pelajari di sini, bahwa seluruh peristiwa di sini adalah sebenarnya Tuhan sudah katakan sebelumnya bahwa Tuhan tetap berdaulat di dalam peristiwa ini. Ya, di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 Tuhan sudah mengatakan di situ, oleh sebab itu melalui Nabi Nathan Tuhan berkata kepada Daud, karena dosa daripada Daud, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ini satu-satunya pengharapan, kekuatan bagi kita bahwa bahkan di tengah segala dosa pun, di tengah segala kerusakan daripada manusia, kita tahu Tuhan tetap berdaulat. Apa yang terjadi di dalam hidup Daud dan keluarganya ini adalah Tuhan sudah katakan ini adalah hukuman. Inilah hukuman yang akan terjadi kepadamu meskipun Daud sudah diampuni akan dosanya. Hukuman itu terjadi karena memang yaitu mungkin juga Daud sendiri, dia sendiri sudah berzina, dia sendiri sudah membunuh. Dia sekarang bagaimana bisa melarang, berkata tegas kepada anak-anaknya yang berzina, memperkosa dan membunuh. Itu menjadi psychological burden bagi Daud sendiri. Bagaimana kita bisa berkata kepada anak kita harus rajin, sedangkan kita sendiri tidak rajin. Jangan merokok, saya sendiri ngerokok. Jangan minum bir, saya sendiri minum bir. Maka itu menjadi khusus. Jangan berjudi, saya sendiri berjudi. Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Ya, itu menjadi kesulitan, dan karena itu biarlah kita selain kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh kita minta belas kasihan Tuhan, kita juga dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dan banyak di antara kita, orang-orang tua di sini, banyak orang tua yang baik, banyak yang menjadi role model bagi pemuda-pemudi di sini. Karena apa? Karena anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita. Banyak perubahan-perubahan terjadi. Saya percaya saudara-saudara, para pemuda-pemudi yang tidak punya role model di dalam hidup saudara. Kalau saudara punya orang tua yang takut akan Tuhan, yang menjadi role model saudara, itu puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh berterima kasih dan menghargai dan menghormati orang tua saudara.
Tapi kalau sudah tidak ada role model pun, maka biarlah di dalam Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, saudara boleh diubahkan, dipatahkan akan kutukan dosa itu di dalam hidup kita. Dan saudara boleh menyaksikan, melihat banyak role model di sini. Banyak orang tua di sini. Yang di dalam ketidaksempurnaan kita, ada banyak hal yang baik. Ada banyak hal yang indah. Ada banyak hal yang patut diteladani. Sehingga saudara mengikuti. Oh, begitu tuh menjadi man of God. Itulah artinya menjadi laki-laki yang berkenan kepada Tuhan. Oh, begitu tuh. Begitulah artinya menjadi perempuan, menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Woman of God. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan ketidakpastian ini. Di dalam Tuhan, itu satu-satunya pengharapan kita. Biarlah kita melihat akan 3 hal ini. Ya, menjadi peringatan dan penghiburan bagi kita. Biarlah kita membenci akan dosa yang dipaparkan di sini. Biarlah kita juga melihat dari kejahatan-kejahatan tokoh-tokoh dari Amnon, dari Absal, dari Yonadab dan juga dari Daud. Kesalahan dan dosa mereka menjadi peringatan bagi kita. Dan ultimately biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, mampu mematahkan akan lingkaran setan yang terjadi dalam hidup manusia. Dan kita berharap minta belas kasihan Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memperkenan Tuhan. Dan membangun generasi-generasi yang lebih baik di dalam waktu-waktu yang akan datang. Mari kita berdoa bersama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapa di surga, berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Sehingga kami yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Di dalam kami lihat, kami saksikan, dan kami alami. Dan kami juga adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kami mohon sekali lagi belas kasihan-Mu kepada kami. Kami bersyukur peringatan firman-Mu. Bersyukur untuk peringatan-peringatan yang keras, contoh-contoh teladan, dari contoh-contoh karakter-karakter yang rusak yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, tanamkan dalam hati kami akan kebencian akan dosa. Tanamkan dalam hati kami, itu kami boleh sungguh-sungguh hidup mau menyenangkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Dan meninggalkan dosa. Dan hidup secara otentik di hadapan Tuhan. Di dalam kesehari-harian hidup kami. Yang juga nyata, yang terpancar di dalam kehidupan yang boleh dilihat oleh orang-orang lain. Tuhan, tolong kami dan pimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat di dalam seluruh hidup kami. Ajar kami menjadi umat-Mu yang berdoa dan mengerti akan kehendak Tuhan dan dikuatkan, didorong, diberi api. Itu kami boleh sungguh-sungguh dengan semangat dan api yang dari Tuhan mengerjakan kehendak-Mu di dalam dunia ini.
di dalam gerejamu, di dalam kota ini yang kau tempatkan kami di tengah-tengahnya. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.